Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para ikhwan dan akhwat jamaah Semarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di desa mana ini? Gunung Pati, di Masjid Aisyah ya, di pinggir jalan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam rangka saling menasihati, mengingat bulan Ramadan telah kita lewati. Kita ingin mengenang kembali keindahan-keindahan yang kita lewati bulan Ramadan dengan mengambil nilai-nilai yang bisa kita pertahankan setelah bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berikutnya atau sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, para salaf mengatakan bi'sa qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum yaitu yang tidak mengenal Rabb mereka kecuali di bulan Ramadan. Dan sebagian salaf mengatakan la takun ramadhaniyan, jangan kau jadi ramadhani. Apa maksudnya jangan jadi ramadhani? Siapa yang namanya ramadhani di sini? Jangan jadi ramadhani, maksudnya hanya beribadah kepada Allah di bulan apa? Ramadan. Ramadan boleh kita katakan adalah pesantren selama sebulan, dan sebulan tersebut ternyata begitu cepat berlalu sebagaimana firman Allah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Namun dia meninggalkan banyak pelajaran yang harusnya kita bawa, nilai-nilai pelajaran-pelajaran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan sebutkan beberapa nilai-nilai tersebut yang bisa kita lakukan. Tentunya saya mungkin sampaikan tidak berurutan. Yang pertama, Ramadan, hadis-hadis dalam bulan Ramadan mengajarkan kita untuk bersatu dan tidak mudah bertikai dan bercerai-berai. Oleh karenanya, di antara hikmah Nabi SAW mensyariatkan solat tarawih, dan sunnahnya solat tarawih di awal waktu. Padahal solat yang terbaik adalah fi jawfil lail, di tengah malam atau di akhir malam, dan itu kebiasaan Nabi SAW. Nabi tahajud, tidur dulu, baru kemudian solat malam. Tetapi ketika bulan Ramadan, Nabi sengaja solat setelah Isya. Supaya apa? Supaya kaum muslimin bisa hadir. Maka sunnahnya bukan kita solat di akhir malam, tapi sunnahnya solat di awal malam. Untuk tarawih. Makanya dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW pernah solat tarawih bersama sahabat hatta dhahaba syatrul lail, sampai lewat tengah malam. Akhirnya Rasulullah SAW witir. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, masih ada setengah malam, bagaimana kalau lanjutkan lagi setengah malamnya? Kata Rasulullah SAW, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala semalam, salat semalam suntuk. Dan itulah para sahabat. Rasulullah sudah salat berjam-jam, masih minta apa? Tambah. Mungkin Rasulullah SAW selesai jam 1 malam, kata para sahabat masih ada setengah malam yang Rasulullah lanjutkan lagi. Kalau kita ada imam yang salat dari jam 8 sampai jam 1, kita bilang alhamdulillah selesai. Itulah bedanya kita dengan sahabat, cuma beda tipis, cuma tinggal beda di balik itu. Taib, jadi Rasulullah SAW mensyariatkan salat di awal untuk apa? Untuk persatuan, agar kaum muslimin berkumpul, mereka salat bareng, keberkahan, ya. Dan padahal salat malam asalnya dikerjakan sendirian dan di tengah malam. Tetapi untuk tarawih, Rasulullah menginginkan para sahabat untuk salat bareng-bareng dan dikerjakan di awal malam. Ini menunjukkan Ramadan mengajarkan kita untuk bersatu, untuk bersama, untuk bergandeng tangan, menjauhi segala sebab-sebab perselisihan dan melakukan segala sebab-sebab yang bisa membuat hati kita bersatu. Kemudian juga dalam hadis ketika Rasulullah SAW ingin mengabarkan kapan Lailatul Qadar, dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW ingin mengabarkan tentang kapan Lailatul Qadar, tiba-tiba ada 2 orang sahabat yang bertengkar. Kemudian Rasulullah SAW dilupakan tentang kapan Lailatul Qadar tersebut. Kata Rasulullah SAW, inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farufi'at. Sungguhnya aku keluar ini untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar, itu malam keberapa.
Tetapi si fulan dan si fulan bertengkar. Sehingga akhirnya ilmu tentang kapannya diangkat. Ini musibah, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga hadza khairun lakum, semoga lebih baik bagi kalian. Tapi itu musibah. Ya, harusnya Rasulullah SAW ingin mengabarkan kebaikan. Kapan bertengkar, ternyata Rasulullah SAW dilupakan karena ada yang bertengkar. Ini dalil bahwasanya pertengkaran itu akan menghilangkan keberkahan. Makanya Allah mengatakan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Janganlah kalian bertengkar, ya, sehingga kalian akan lemah, akan gentar, wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Tapi bersabarlah. Untuk tidak ribut butuh sabar. Untuk tidak bertikai butuh apa? Sabar. Mungkin kita mau ngomong tapi nanti ribut, sudah enggak usah ngomong, diam aja. Ya, kita ini diberkahi. Makanya ketika dalam perang Uhud kata Allah, wa tanaza'tum wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Kalian berdebat ketika itu di atas Jabal Rumat, berdebat, bikin permasalahan di dalam perang Uhud. Karenanya Ramadan mengajarkan kita untuk tidak suka ribut, sabar. Karena kalau kita ribut, keberkahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya suami istri jangan suka ribut. Harusnya rezeki turun, malah ribut melulu, yang turun utang nanti ya. Jadi jangan suka ribut sama istri, sabar. Sabar, istri sabar, laki juga sabar. Jangan suami yang sabar melulu, atau jangan juga istri yang sabar melulu. Saling sabar menyabarkan. Ingin berkah, dalam hadis innallaha idza arada li ahli baitin khairan, ya, sehingga kalau Allah menghendaki kebaikan pada suatu rumah, Allah memberikan apa? Rifq, memberikan kelembutan pada rumah tersebut. Jadi ini pelajaran pertama bagi kita di bulan Ramadan, berusaha untuk membawa nilai-nilai persatuan, segala yang menimbulkan kegaduhan, apalagi masalah perbedaan pandangan dalam rapat, dalam sabar, udahlah, tenang aja, yang penting kita jangan ribut. Sebisa mungkin kita menghilangkan sebab-sebab pertikaian. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nilai yang diajarkan oleh Ramadan adalah Ramadan mengajarkan kita untuk ikhlas dan menyembunyikan amal. Para ulama mengatakan Allah ketika berfirman dalam hadis qudsi tentang puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni adam lahu illa shiyam. Sungguhnya amal setiap hamba itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Fa innahu li, dia itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberi balasan tentang puasa. Semua amalan juga Allah kasih balasan. Semua amalan juga untuk para ibnu Adam. Tapi ketika puasa Allah mengatakan fa innahu li illa shiyam, kecuali puasa. Dia adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberi ganjaran dengan ganjaran yang spesial. Para ulama mengatakan, apa maksudnya Allah mengatakan demikian? Kok Allah mengkhususkan puasa daripada amal yang lainnya? Maka Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari kalau tidak salah menyebutkan 8 pendapat dari kalangan para ulama. Di antaranya ada 2 pendapat yang sangat kuat yang mengkerucut. Di antaranya pendapat mengatakan, kenapa Allah mengkhususkan puasa? Karena puasa adalah amalan yang tidak dimasuki oleh riya. Amalan yang tidak dimasuki oleh riya, tapi dimasuki oleh sum'ah. Kalau riya enggak. Semua amal ibadah kalau kita lakukan orang tahu. Kita baca Quran, orang lihat kita baca Quran. Kita bersedekah, orang lihat kita bersedekah. Kita sholat malam, kalau di istri kita atau yang lainnya atau yang lihat, kita kelihatan kita sholat. Apalagi kita umrah haji, kita pakai kain ihram, apalagi sambil selfie, jelas ketahuan. Intinya kita melakukan amal apa-apa dilihat oleh orang. Tapi kalau puasa enggak, orang enggak tahu kalau kita puasa, terutama puasa sunnah. Kecuali kita ngomong saya lagi puasa. Jadi secara riya itu diambil dari riyaan atau muraat, yaitu melakukan perbuatan untuk dilihat orang. Nah, riya tidak masuk ke dalam puasa. Karena puasa tidak diketahui oleh orang. Kecuali kalau kita apa? Kalau kita ngomong. Kalau kita enggak ngomong, orang tidak tahu kita puasa atau tidak, ya. Ya. Oleh karenanya, ini mengajarkan kepada kita untuk terbiasa beramal soleh, tidak cerita sama orang. Nanti diri kita untuk tidak cerita amal sama orang. Karena kalau kita cerita sama orang, kita coba cek dalam relung hati kita yang paling dalam, kita ingin diakui sebenarnya. Ingin diakui oleh manusia. Dan buat apa kita mencari pengakuan manusia? Percuma semua manusia mengakui kita, tapi kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Suatu kerugian seorang diakui oleh banyak orang, dihormati oleh banyak orang, followersnya banyak, tapi Allah tidak mengakuinya. Allah tidak mengakui amalnya. Maka di antara hal yang memudahkan kita untuk ikhlas kepada Allah adalah kita terbiasakan untuk tidak memperlihatkan amalan kita sebagaimana kita belajar ketika sedang berpuasa. Kita berpuasa tidak ada yang tahu. Ya. Latih diri kita. Puasa juga mengajarkan kepada kita untuk muraqabah, yaitu meyakini Allah Maha melihat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Raqib itu mengawasi sambil fokus. Seperti seorang kalau di pinggir pantai, kemudian dia mengawasi. Muraqabah, ada kapal asing yang masuk atau tidak, atau apa namanya? Muraqabah, yaitu melihat, bukan sekedar melihat, tapi melihat sambil apa? Fokus. Allah Subhanahu wa taala fokus kepada setiap kita masing-masing. Jangan antum pikir Allah hanya melihat begitu saja. Tidak, Allah melihat dengan fokus. Karena Allah raqib. Nah, kita ketika puasa tidak ada yang lihat kita, tapi kita tidak mau buka puasa. Kita sendirian, kita tidak minum meskipun haus, meskipun dahaga, meskipun lapar. Kita tidak mau buka. Meskipun tidak ada yang lihat. Meskipun tidak ada CCTV. Ya. Kita enggak mau buka. Tapi kita tahu Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah mengawasi, sedang menilai apa yang kita lakukan. Oleh karenanya ketika kita sedang beribadah, yakinlah Allah sedang mengawasi kita. Wa tawakkal 'alal 'azizil rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Menyayangi. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau sedang berdiri untuk salat. Sedang Allahu Akbar berdiri, Allah sedang lihat secara fokus. Ya, bahkan Nabi mengatakan, Inna ahadakum idza kana fi sholati fa innahu yunaji rabbahu. Sungguhnya salah seorang dari kalian kalau sedang salat dia sedang bermunajat. Bermunajat itu bisik-bisik di antara dua orang. Dia sedang berbicara dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kalau seorang sedang salat fa inna Allah qibala wajhihi. Dalam hadis yang lain seorang sedang salat Allah sedang berada di hadapan wajahnya. Ketika dia yang salat, dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, hamidani abdi. Kata Allah dalam diskusi qasamtu salat nisfain. Aku bagi salat yaitu Al-Fatihah menjadi dua bagian, setengah untukku dan setengah untuk hambaku. Wa idza qala abdi, jika hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah, jika hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, Allah berkata hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah, Allah berkata majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Wa idza qala abdi maliki yaumiddin, yang menguasai pembalasan, qala Allah asna alayya abdi, sungguhnya hambaku sedang menyanjungku. Artinya Allah Subhanahu wa taala fokus mengikuti gerakan kita satu demi satu dan menjawab perkataan kita dalam salat kita. Dan demikian juga ibadah yang lain. Maka di antara hal yang membantu kita untuk tulus dan khusyuk, merasa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan tersebut bukan hanya ketika kita memaksiat, ketika kita sedang salat kita merasa diawasi oleh Allah. Dan ini kita dapat pelajaran tersebut di bulan Ramadan. Enggak ada orang kita enggak berani buka. Meskipun buka buka kulkas, masya Allah ya. Lagi panas-panasnya, kemudian ada lemon segar, masya Allah ya. Kita mau minum, kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lihat. Anak enggak lihat ya. Istri enggak lihat, CCTV juga enggak ada, tapi kita enggak berani. Karena kita tahu Allah Maha melihat. Ini adalah nilai yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Merasa diawasi oleh Allah. Bukan cuma dilihat. Merasa dilihat dan lebih spesifik diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menghadirkan ini, maka dia akan selamat dari banyak kemaksiatan. Dan dia tahu Allah mengawasi dia. Bukan cuma gerak-gerik tubuhnya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ketika kau sedang berdiri salat, ketika kau sedang sujud bersama orang-orang yang sujud. Bahkan Allah mengawasi gerak-gerik hati kita. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, kata Allah. Ketahuilah Allah tahu apa yang ada dalam diri kalian, waspadalah, kata Allah. Emang Allah tidak tahu? Hati kita ada riya, ada jengkel, ada hasad, ada dengki. Allah tahu. Fahdharuh, kata Allah, waspadalah. Jadi yang diawasi oleh Allah bukan cuma gerakan zahir kita, bahkan gerakan batin kita juga diawasi. Nah, ini kita belajar dari bulan Ramadan. Nilai berikutnya yang kita dapatkan dari bulan Ramadan, yaitu
Kalau Ramadan mengajarkan kepada kita, jangankan perkara yang haram, perkara yang halal saja kita tinggalkan karena Allah. Bukankah ketika kita bulan Ramadan sebenarnya makanan halal tapi kita enggak makan, minuman halal tapi kita enggak minum, istri kita halal tapi kita enggak bisa apa-apa. Ya. Kenapa? Karena Allah larang. Nah, kalau yang halal saja bisa kita tinggalkan karena Allah, apalagi yang haram. Yang halal saja bisa kita tinggalkan karena Allah, apalagi yang haram. Makanya di antara susunan ayat yang menakjubkan, ketika Allah menyebut tentang ayat-ayat siyam, dari awal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, ayat berikutnya syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, dan seterusnya Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat yang 4 Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyami rafatsun. Ayat yang berikutnya Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tadlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Selalu Allah sebutkan ya di ayat sebelumnya ya makan dan minumlah dan gauli istri sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar tidak boleh. Kemudian kalau sedang iktikaf tidak boleh. Wala tubasyiruhunna wa antum aqim. Allah sebutkan larangan-larangan. Siang hari enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh berhubungan dengan istri. Iktikaf malam hari pun jangankan siang hari, malam hari tidak boleh hubungan dengan istri. Padahal semuanya hukumnya asalnya apa? Halal. Tapi kita bisa meninggalkannya ketika kita iktikaf. Malam hari pun kita tidak bergaul dengan istri, padahal halal. Tapi kita tidak gaul karena sedang iktikaf. Nah, apalagi perkara yang haram. Setelah itu, setelah Allah menyebutkan rentetan ayat siyam, Allah sebutkan tentang masalah makan haram. Kata Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Wa tadulu biha ilal hukami litakulu, dan bahkan kalian menggunakan penguasa untuk makan harta kalian, harta kawan kalian. Kalian tahu itu bukan harta kalian, tapi kalian kerjasama dengan pengacara, kerjasama dengan pejabat, kalian bawa perkaranya ke penguasa, akhirnya kalian menang, kalian ambil tuh, kalian caplok harta orang. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm, di mana kalian akan mengambil sebagian harta saudara kalian dengan cara yang dosa, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu itu hukumnya apa? Haram. Allah sebutkan yang makan halal saja kita tinggalkan karena Allah, apalagi yang haram. Nah, puasa mengajar kita demikian. Kita bisa kok di dalam puasa hal yang halal kita tinggalkan karena Allah. Apalagi yang haram-haram. Apalagi yang haram-haram, dan haram-haram di sekitar kita sangat banyak. Oleh karenanya tentunya orang yang berpuasa dia lebih mudah meninggalkan perkara yang haram karena terbiasa yang halal saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Baik. Di antara nilai yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan adalah melatih kepekaan terhadap orang-orang yang susah. Ketika kita puasa, kita rasakan lapar dan dahaga, kita menahan syahwat ya. Tapi kalau di Semarang mungkin tidak begitu lapar ya. Puasa pendek, enggak terlalu. Di Indonesia rata-rata puasa tidak begitu. Tetapi bagi orang pekerja keras, tukang batu, tukang ini, tukang kayu, yang pekerja keras keringat bercucuran, mereka pasti lapar dan haus. Ya. Mereka pasti lapar dan haus. Yang kerja di kantor mungkin enggak begitu lapar, tapi yang kerja keras pasti lapar dan haus. Ya. Saya kemarin waktu umroh kan berangkat dari Jakarta ke Madinah. Jakarta kita sahur jam 4-an atau jam setengah 4 sahur. Kemudian saya pergi ke bandara, kemudian naik pesawat, terus menuju Madinah. Ternyata di Madinah kan bukanya telat. Jadi saya harus tambah 5 jam lagi. Waktu antara Jakarta dengan Madinah beda 4 jam, tetapi waktu berbuka di Madinah lebih lambat lagi. Jadi kalau di sini buka jam 6 kurang, di sana jam 7 kurang. Jadi artinya saya harus nambah 5 jam lagi untuk apa? Untuk berbuka. Dan lapar, benar. Rasanya apa? Lapar. Baik, sebagian orang nekat di atas pesawat, ini sudah jam 6 Jakarta, buka. Matahari masih kelihatan, saya ikut Jakarta. Matahari masih kelihatan. Masa syariat susah seperti ini? Di antara mereka yang debat, masa syariat susah seperti ini? Ya kalau bukan susah, kok boleh buka? Enggak, ini sudah sah. Gimana sah matahari masih apa? Kelihatan. Saya pokoknya ikut Jakarta, ya terserah. Sakarapmu ya. Intinya. Jadi
Ketika itu ya lapar dan dahaga, apalagi kalau musim panas, kerasa ya. Nah, ketika kita menahan lapar, menahan dahaga, kita tahu bagaimana susahnya orang yang lapar dan haus. Sehingga kita peka, ngelihat ada tetangga kita yang kelaparan, kehausan, lihat orang di pinggir jalan, kelaparan, kehausan. Kita harus peka. Makanya di antara doa Nabi SAW, wa hubbal masakin. Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepada orang-orang miskin. Peka, mudah kasihan. Itu sifat yang baik. Bukan orang kelaparan cuek-cuek aja ya. Temannya mukanya sudah cuek-cuek aja. Enggak dipedulikan ya. Nah, kita harus peka. Bahkan teman kita yang mungkin tidak mengungkapkan, dia menyembunyikan kesulitannya. Tapi bagaimanapun seorang menyembunyikan kesulitannya, raut wajahnya bisa mengungkapkan. Lihat kita, teman kita sedih, kita cuekin aja. Tanya, gimana, ada yang bisa saya bantu, ada masalah apa? Ya pekalah. Lihat orang susah depan kita, kita cuekin aja. Jadi dengan kita puasa, kita lebih sosial harusnya demikian. Ada orang lapar, orang susah, kita mudah untuk berbagi kebahagiaan dengan mereka. Demikian juga kita tahu ketika kita sedang puasa, terkadang kita lagi di rumah sama istri, tahu-tahu syahwat berkobar. Ingin istri kita salah pakai baju misalnya, sehingga kemudian syahwat berkobar, belum waktunya ya. Tapi kita tahan, nggak bisa apa-apa, nggak boleh ya. Jadi ini juga membuat kita peka terhadap para jomblo, kasihan ya. Bagaimana mereka menahan hasrat, kasihan ya. Miskin jomblo-jomblo itu. Jomblo, duda ya, kasihan, janda, kasihan ya. Oleh karenanya kita bantu mereka, jangan persulit mereka kalau mau nikah. Bahkan sebagian ulama berfatwa kalau ada yang mau menikah, kita boleh keluarkan uang zakat untuk proses pernikahannya demi menjaga. Dia tergolong miskin, mau nikah nggak punya duit, ya. Kita boleh bantu dia kalau memang dia miskin untuk bisa melaksanakan proses pernikahan, sehingga kita peka. Dan ini disebutkan oleh, kalau tidak salah, Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, bahwasanya dengan kita menahan hasrat, kita tahu bagaimana susahnya orang yang kemudian hasratnya tertahan. Apalagi di zaman sekarang yang dimana sebab-sebab yang membuat hasrat berkobar sangat banyak. Oleh karenanya, jangan sulitkan para pemuda untuk menikah ya. Mudahkan mereka untuk menikah sehingga mereka bisa menjaga diri mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yang bisa kita ambil, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk dekat dengan Al-Qur'an. Subhanallah, hari-hari tersebut kita lewati ya dengan semangat untuk baca Al-Qur'an. Ada yang khatam 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang khatam sekali, ada yang khatam sampai 10 kali, ya, tergantung. Tapi kita semangat untuk baca Al-Qur'an. Nah, nilai-nilai ini jangan kita buang setelah Ramadan. Setelah Ramadan tetap kita baca Quran. Mungkin dan sudah pasti kita tidak akan seperti 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentu berbeda. Tidak mungkin seorang habis 10 terakhir saya akan tetap seperti 10 terakhir. Itu bilang enggak mungkin. Nabi saja tidak begitu. Nabi di bulan Ramadan berbeda kuantitas dan kualitas, lebih fokus untuk beribadah. Lebih lagi 10 hari terakhir, lebih lagi kuantitas dan kualitasnya semakin ditingkatkan. Nah, ketika Ramadan lewat, ya Nabi tidak lagi seperti itu. Bukan berarti kita lupa kepada Allah, tidak. Tapi memang ada musim, namanya musim-musim apa? Kebaikan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, kana Nabi SAW ajwadan nas. Rasulullah adalah orang yang terbaik. Wa kana ajwad ma yakun. Dan di puncak-puncak kedermawanan adalah di bulan Ramadan. Berarti kedermawanan Nabi di bulan Ramadan lebih daripada kedermawanan Nabi di bulan yang biasa. Demikian juga 10 hari terakhir. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beristihad dalam beribadah di 10 hari terakhir tidak sama seperti hari-hari yang lain. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir, syadda mi'zarahu, kencangkan sarungnya, ya. Maksudnya apa? Rasulullah SAW tidak menggauli apa? Istrinya. Kalau jomblo, apa yang mau dikencangkan? Ikat pinggangnya dikencangkan. Kasihan ya. Coba jomblo angkat tangan jomblo. Jomblo yang paling tua coba angkat tangan. Jadi mau saya, Rasulullah SAW di 10 hari. Jadi Ramadan memang suasana yang buat orang beribadah
lebih hebat daripada hari yang lain. Dia tidak mengatakan kalian nanti setelah Ramadan harus seperti Ramadan. Saya bilang itu mustahil. Nabi tidak begitu. Tapi kita yang logis, setelah Ramadan kita bukan berarti harus seperti sama di bulan Ramadan. Tidak, kita kuantitas kualitas turun, tapi jangan bablas hilang. Jangan bablas hilang. Tetap soal baca Qur'annya dijaga. Kalau antum tahu diri antum adalah orang yang tidak atau yang malas, bikin target. Target itu membantu kita untuk bisa disiplin. Ini target saya sehari baca Quran misalnya 3 lembar, 4 lembar, setengah juz, 1 juz, terserah. Yang penting punya target. Ada orang tidak perlu pakai target, dia baca terus ya. Dia baca terus. Ada yang punya target ya. Ada yang punya target. Jadi jangan sampai hari-hari setelah bulan Ramadan lewat sementara kita tidak baca Al-Quran. Latih diri kita untuk mentadabburi Al-Quran. Latih diri kita untuk menikmati bacaan Al-Quran. Latih diri kita sejak bulan Ramadan sampai seterusnya. Al-Fudail bin Iyad kalau baca Quran dia baca pelan-pelan. Kalau dia lewat ayat rahmat dia minta rahmat Allah. Kalau lihat ayat azab dia berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha memahami Al-Quran satu demi satu ya. Dan itulah nasihat daripada Ibnu Mas'ud ya. Ya, la tanthurhu nathran wa la tahudzuhu hadzan. Kata Ibnu Mas'ud, jangan kalian baca cepat-cepat. Kifu inda ajaibihi wa harriku fihil qulub. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berhentilah pada setiap keajaiban-keajaiban dalam Al-Quran. Itu dalam tafsir luar biasa. Kita baca ayat ini, Masya Allah ada faedahnya. Kita baca ayat ini, Masya Allah ada faedahnya. Ya. Setiap ayat ada faedah-faedah yang menakjubkan. Dan tidak bisa kita ketahui kecuali kalau kita baca tafsir Al-Quran. Nah, cara baca seperti inilah yang membuat iman kita naik sangat cepat. Harriku fihil qulub. Kemudian baca dengan menggerakkan hati. Bukan kita baca target yang seakan-akan beban. Lama sekali 1 juz. Lama sekali. Itu kurang. Maksudnya tetap dapat pahala. Tapi tidak seperti orang yang baca mencari iman. Jadi kita rubah cara baca Quran kita. Sekarang cara baca Quran kita dengan mencari iman. Caranya gimana? Baca, lihat terjemah. Kalau tafsir baca sedikit. Seperti itu. Meskipun yang penting durasi kita baca ada waktunya. Saya ingin baca Quran setengah jam. Cara bacanya beda. Mungkin kita baca lepas begini mungkin 1 halaman. Setelah itu kita mulai baca terjemahannya, artinya, nikmati faedah-faedah apa, kita renungkan tentang kehidupan kita. Itu tambah iman seperti itu. Itu tambah iman. Tapi kalau kita baca cuma enggak nambah, ya, iman tambah tapi tidak secepat orang yang berniat baca Quran dengan menambah iman. Makanya sampai Jibril alaihissalam di bulan Ramadan datang mengajari Nabi SAW. Wa kana ya'tihi Jibril fayudarisuhul Quran. Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril. Rasulullah diajari Quran oleh Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan. Itulah bacaan yang mempengaruhi iman kita. Di antara penjelasan, kalau tidak salah, Ibnul Mulakin dalam kitabnya Tawdih Syarah Sahih Bukhari, beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Karena Nabi SAW ajwadan nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Hina yalqahu Jibril. Ketika Nabi ditemui oleh Jibril. Fayudarisuhul Quran. Kemudian Rasulullah diajari Al-Quran oleh Jibril. Fala Rasulullah SAW ajwad bil khair minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah SAW kebaikannya sangat cepat. Lebih cepat daripada angin yang berhembus. Kenapa Rasulullah SAW kebaikannya disifati dengan angin yang berhembus, bahkan lebih cepat dari angin berhembus? Karena angin berhembus itu memiliki 2 sifat, cepat dan tersebar. Kalau angin bersebar, kan cepat. Cepat dan apa? Tersebar. Demikianlah gambaran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menggambarkan kebaikan Nabi. Nabi itu kebaikannya cepat dan tersebar. Kalau berbuat baik tidak nunda-nunda dan berbuat baik kepada siapa saja. Cepat dan tersebar. Dan itu sangat nampak ketika di bulan Ramadan. Kenapa bisa demikian? Berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Kata Ibnul Mulakin rahimahullah, gurunya Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya karena Nabi baca Al-Quran lebih intens. Karena Nabi baca Al-Quran lebih apa? Intens. Karena Jibril datang ngajari Nabi. Siapa yang mengajari Nabi kalau bukan malaikat? Yang ilmunya lebih adalah malaikat. Maka malaikat Jibril mengajari Nabi itu mempengaruhi suasana hati Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada sebelumnya. Nah, maksud saya, kita ini kalau sering baca Quran,
Enggak usah banyak, saya bilang 1 hari setengah jam saja kalau antum sibuk ya, atau sok sibuk terserah lah ya. Antum setengah jam baca, tapi antum baca tafsirnya, itu akan merubah kehidupan antum. Antum akan baca ayat-ayat tentang akhirat, kehidupan sementara, sehingga antum bekerja, antum mudah untuk dermawan. Antum mau apa-apa mudah untuk sabar. Hidup sebentar akan dilewati. Inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Sungguhnya hari kiamat akan tiba, maka maafkanlah. Sehingga kalau antum baca Al-Quran, antum tidak bakalan cepat marah. Sebenarnya Al-Quran mengajarkan banyak. Dalam Al-Quran ada cerita akhirat. Ada Al-Quran tentang hakikat orang-orang terdahulu. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang yang sombong, kisah-kisah orang yang sabar. Berbagai macam cerita dalam Al-Quran. Berbagai macam berita dalam Al-Quran. Perumpamaan-perumpamaan. Itu semua akan menambah iman bagi kita. Sehingga nanti akan merubah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, maksud saya, mulai saat ini, antum sisihkan waktu baca Quran, tapi bukan baca Quran sekedar mencapai target. Yang penting selesai. Tapi rubah model baca itu baca mencari iman. Saya ingin cari iman, iman saya lagi lemah. Caranya gimana? Baca Quran. Nah, bacanya ini yang perlu diperhatikan, cara bacanya. Baca kalau lewat ayat-ayat tentang rahmat, ya Allah irhamni, ya Rahman irhamni, rahmatilah aku ya Allah. Lewat azab, a'udzubillahi minal azab. Ya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab, ya. A'udzubika minan nar, Allah minas'alukal jannah. Aku minta kepada Engkau surga. Sehingga benar-benar jiwa ini terbawa ketika baca Al-Qur'an. Nah, ini perlu kita amalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga di antara nilai yang kita dapat dalam bulan Ramadan adalah nilai salat malam. Kita dilatih untuk salat malam, ya. Salat tarawih, salat setelah Isya, itu salat yang terbaik, salat sunnah. Yang terbaik adalah salat qiyamul lail. Afdalu salatil mar'i qiyamul lail, ya. Salat yang paling terbaik adalah qiyamul lail, ya. Oleh karenanya jangan sampai setelah bulan Ramadan kemudian hilang semua salat malam kita. Dan itu biasanya dimulai dari malam Lebaran. Siapa yang malam Lebaran salat witir? Hah? Jujur aja, bukan soalim, saya ingin tahu aja. Siapa yang malam Ramadan salat witir? Saya enggak bilang salat malam, saya bilang salat witir. Yang malam Lebaran salat witir ada enggak? Yang tidak, yang tidak angkat tangan. Mungkin yang salat takut riya ya. Yang tidak salat witir ketika malam Lebaran angkat tangan coba. Yang lain soalim. Ini maksud saya sebagian orang subhanallah. Ya kita juga bukan sebagian orang. Kita ini bahkan malam Lebaran kita sudah tidak salat malam. Ya mungkin uzur lah, tapi sekarang jangan begitu ya. Mumpung kita sudah latihan selama sebulan salat tarawih, maka kita langgengkan kebiasaan kita tersebut. Jangan sampai kita enggak salat malam. Salat malam itu apa sih? Salat malam itu antum bangun sebelum subuh. Dan itu tidak sulit. Masalahnya cuma mau atau tidak mau. Kalau antum mau, antum pasti bisa. Cuma antum tidak mau. Kalau mau pasti bisa. Buktinya bisa, kenapa? Buktinya kalau kita ada jadwal penerbangan di Bandara Semarang jam 5 subuh, kita bisa bangun jam 3 atau tidak? Bisa. Mau tidur jam 2, kita bisa bangun jam 3. Kenapa? Karena kita memang mau niat naik pesawat. Jadi intinya saya ingin jelaskan, kalau kita mau, kita pasti apa? Bisa dengan izin Allah tentunya. Karena kita merasa itu penting. Terbang dengan pesawat tersebut penting. Kalau tidak terbang, kita rugi. Tiket hangus. Tidak bisa refund. Kita merasa rugi, makanya kita nekat meskipun tidur cuma sejam. Seandainya kita punya perasaan begitu terhadap sholat malam, kita pasti bisa bangun. Mudah kan? Misalnya sini subuh jam berapa? Jam 4.23 atau 4.22, setengah 5 lah. Antum selalu bangun pas azan subuh. Saya tanya sama antum sholat tidur jam berapa? Saya tidur jam 10 Ustaz. Bangun setengah 5 pas azan. Ya udah tinggal dimundurin jadwalnya. Antum tidur jam 9, bangun setengah 4. Kan begitu kan? Logikanya. Teorinya begitu kan? Kan begitu, tinggal geser. Tidur jam 10, bangun setengah 5. Ya sudah geser, tidur jam 9, bangun setengah 4. Kalau enggak jamnya antum berubah semua, dimajuin 1 jam.
Sudah jam 10 padahal masih jam 9 tidur. Sudah jam setengah 5 padahal masih setengah 4. Geser aja meskipun nanti membohongi diri sendiri. Dan sebagian orang seperti itu, dia sengaja majukan jamnya. Dia bilang, saya tahu saya dibohongi, tapi game buat saya semangat. Padahal saya tahu itu bohong ya. Maksud saya, itu masalah sholat malam itu adalah masalah kebiasaan. Ya, antum bangun sepertiga malam terakhir, enggak usah jauh, setengah jam, seperempat jam. Yang penting antum bangun. Doa, sholat sama Allah, berdoa sama Allah, cari muka sama Allah. Harus latih setiap hari. Rugi kita hari-hari lewat kita enggak sholat malam. Ya, jadi insya Allah ya, nanti malam, ini biasanya tidur jam 10, tidur jam apa? Jam 9 ya. Biasanya bangun, dan itu masalah kebiasaan, mata itu masalah kebiasaan. Insya Allah kalau biasa bangun setengah 4, sudah nanti seterusnya besok begitu. Satu hari, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sulit. Sudah seminggu antum paksakan diri, hari ke-8 sudah otomatis sudah berubah jadwal antum. Manusia itu Masya Allah, bisa merubah kebiasaan dia. Bisa ya. Ya biasanya makan nasi bisa jadi makan, daging, bisa ya. Kebiasaan bisa apa dirubah. Orang biasa makan daging berubah makan ikan saja bisa. Kalau dia mau bisa. Memang ada perlawanan, butuh adaptasi. Tapi kalau sudah lewat bisa. Jadi kita ingin di bulan ini setelah Ramadan jangan sampai kita menceraikan sholat malam dengan talak 3 ya. Kalau pernah kita talak 1 kita rujuk kembali ya. Ya, rujuk kembali. Jangan lupakan hari-hari indah selama sebulan bersama sholat malam ya. Merugi seorang yang kemudian tidak salat malam. Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian salat malam. Sungguh salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Makanya saya sering bilang, kalau antum merasa soleh, tidak salat malam, kesolehannya dipertanyakan. Saya soleh, Ustaz, tapi tidak salat malam. Rasulullah mengatakan, salat malam kebiasaan apa orang? Orang soleh. Ternyata kebiasaanmu tidak salat malam. Berarti kesolehanmu dipertanyakan. Terus kalau saya sudah salat malam sama, jangan sok soleh. Intinya jangan lupa untuk apa? Salat malam. Kemudian Ramadan juga mengajarkan kita untuk perhitungan terhadap waktu. Subhanallah, ketika 10 hari terakhir kita masing-masing pelit waktu, terutama malam 27. Wah, pelit waktu. Ini malam Lailatul Qadar, malam 27. Enggak mau ngobrol, enggak mau ini, enggak mau sedikit. Pokoknya fokus, pengen baca Quran. Demikianlah. Jangan waktu hanya bernilai ketika bulan Ramadan. Di hari-hari lain kita juga harus tahu bahwasanya waktu itu adalah sangat berharga. Ya benar, sangat berharga, lebih berharga di bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Tetapi di bulan Ramadan waktu juga sangat berharga. Seorang mukmin sifatnya tidak boleh buang-buang waktu. Orang yang buang-buang waktu berarti dia tidak menghargai umurnya. Tidak menghargai umurnya. Kita ini hanyalah kumpulan hari. Innama anta ayyam, kata Hasan al-Basri, wahai anak Adam, engkau adalah kumpulan-kumpulan hari. Karena tahun adalah kumpulan bulan, bulan kumpulan hari. Kalau umurmu 60 tahun, berarti kau kumpulan dari 60 kali 12 kali 30. Ya. Kau kumpulan hari-hari. Kalau ada hari-hari yang lewat, berarti dirimu semakin hilang. Dirimu semakin hilang. Maukah kita hilangkan diri kita pada yang tidak bermanfaat? Apalagi kepada kemaksiatan? Maka seorang mukmin berusaha waktunya bermanfaat. Manfaat tersebut bukan berarti kita hanya baca Quran saja, tidak. Intinya waktu kita bermanfaat, entah kita menyenangkan hati kawan, entah kita menyenangkan hati istri, entah kita menyenangkan hati anak-anak, entah kita telepon orang tua sambung silaturahmi, entah telepon kakak, entah kita ketemu dengan ponakan, entah kita kunjungan tetangga. Ibadah banyak, yang penting tidak ada waktu yang terbuang. Jangan sampai kita duduk di depan HP kemudian scroll berita 1, 2, tertahu 1 jam lewat. Faedah yang bisa kita ambil apa? Apa kesimpulan 1 jam ente lihat apa? Lihat berita. Kesimpulannya apa? Wallahu alam kesimpulan. Berita belum tentu benar. Apakah yang beritanya sikoh semua juga enggak tahu. Mau menganalisa pun tidak ada yang dengar analisa kita ya. Akhirnya kita buang-buang umur. Maka kita harus tahu, jangan sampai kita buang-buang umur. Orang yang buang umur dia akan menyesal ya. Dia akan menyesal ya. Jadi hargai umur Anda. Ya, banyak orang mati muda, banyak. Banyak atau tidak? Banyak ya. Lagi kemarin corona, yang meninggal muda banyak. Tidak ada komorbid juga meninggal. Bahkan ada yang mungkin sudah sudah vaksin 1, vaksin 2, sudah booster, tetap saja meninggal, ketabrak mobil ya. Maksud saya orang meninggal, mau muda, mau
bukan berarti meninggal harus tua. Oleh karenanya kita nggak tahu. Saya kemarin punya kawan, masya Allah, kaya raya luar biasa. Hari Lebaran hari kedua kalau nggak, dia haji sama saya. Bukan kawan dekat, cuma dia haji sama saya. Tapi dia terkenal kaya. Nggak terlalu tua, mungkin belum 60. Atau tidak ada tanda-tanda sakit. Segar, orang juga ceria, waktu haji sama saya itu segar. Pulang, tahu-tahu tengah jalan, ada sakit, mampir hotel, selamat, meninggal. Tidak diduga, tiba-tiba. Betapa sering orang meninggal, tidak terfikirkan dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal. Tahu-tahu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak tahu berapa lama umur kita, maka jangan buang-buang umur. Jangan buang-buang umur. Jangan melakukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Kalau antum punya teman bikin antum buang-buang umur, jangan berteman sama dia. Cari teman yang lain yang memotivasi umur kita untuk bermanfaat. Kalau kita para ulama, mereka kekurangan waktu. Kekurangan waktu. Oleh karenanya, ini apa ini? Azan Isya kah? Oleh karenanya bagaimana Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika melihat orang-orang sedang sedang minum-minum kopi, kemudian dia berkata, kalau saya boleh beli waktu kalian, saya akan beli. Syekh Sa'di rahimahullahu taala di antara penyakit yang menimpanya, saya dapat cerita dari Syekh Abdul Razak dari anaknya kalau tidak salah, anaknya Syekh Sa'di. Beliau meninggal kalau nggak salah kena kanker atau kena pokoknya terkait dengan beliau harus istirahat. Beliau harus istirahat. Di waktu beliau sakit tersebut beliau tulis tentang buku judulnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah. Tentang wasilah-wasilah yang bermanfaat, sarana bermanfaat untuk mendapatkan hidup bahagia. Dia tulis dalam kondisi sedang sakit. Dalam kondisi divonis tidak boleh banyak berpikir. Orang melihat dia sakit, sebenarnya dia merasa bahagia. Sampai dia tulis buku tersebut. Coba kalau antum dikasih buku, lagi sakit. Wah parah sakit, wah curhat toh isinya. Iya enggak? Iya, ya. Saya Sa'di ketika sakit, yang mungkin divonis macam-macam, dia malah menulis tentang kebahagiaan yang dia rasakan, yang ditularkan kepada orang lain. Dalam kondisi sakit, kita manfaatkan manfaatkan waktu. Saya tidak mengenal banyak ulama, tapi di antara orang yang saya lihat sangat menghargai waktu adalah Syekh Abdul Razak. Tentu banyak syekh lain, cuma saya tidak bergaul dengan mereka. Tapi Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, waktunya enggak ada yang kebuang. Mana kalau kita ini ngobrol pun pasti ada ceramah sedikit, ada nasihat. Kadang ketawa ke TV, kemudian kita serius, ya. Kalau lagi dalam perjalanan di mobil dia murojaah. Kadang dia sering panggil salah seorang kawan, dia murojaah di mobil dalam perjalanan berjam-jam murojaah. Nanti kalau teman sudah enggak ada, saya naik pesawat sama beliau, di pesawat beliau baca Al-Qur'an. Kalau enggak baca buku, kalau enggak nulis bahkan di bandara terkadang beliau tulis. Enggak ada pelengak-pelongok gini. Enggak pernah. Itu muridnya. Kalau dia enggak, kita pelongok-pelongok, selfie-selfie gitu enggak ada. Jadi subhanallah, orang menghargai waktu. Lah kita ibadahnya sedikit, sok banyak waktu. Sudah ibadahnya sedikit, sedekahnya pelit, ya Masya Allah. Terus sok umurnya panjang. Makannya gorengan melulu. Ya aduh. Ya akhi subhanallah. Oke, ini adalah sedikit nilai-nilai yang mungkin bisa kita jalankan dalam hidup sehari-hari, yang berbicara lebih membutuhkan nasihat tersebut, tapi kita sama-sama saling menasihati karena umur kita enggak tahu sampai kapan ya. Setelah kita meninggal, selesai game over, tinggal kita melihat hasilnya di alam barzah sebelum di hari kiamat. Saat kita masih hidup, saatnya kita letih. Saya ulangi lagi, target. Kalau antum tidak bisa disiplin, punya target. Saya punya target sekian, saya harus injazat. Maksudnya produksi saya apa selama ini? Bulan ini saya sudah bisa apa? Bulan depan saya punya target untuk misalnya membahagiakan ibu. Saya ingin target mengumrohkan ibu. Target dong, kerja sisihkan uang, target. Bulan sekian saya ingin hidup target. Kalau enggak kita terbawa dengan kelalaian, goflah dengan ngobrol dengan teman-teman, lalai dengan nonton internet, lalai dengan pekerjaan, ya, lupa terlalu banyak sibuk, banyak proyek, tahu-tahu umur kita tidak sampai. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Umrah kemarin saya janjian sama Syekh Abdul Razak untuk ketemu ya. Sebenarnya saya tidak pingin, cuma enggak enak lah biar ketemu lah. Tapi saya tahu beliau sangat sibuk. Alhamdulillah beliau siap ketemunya di tempat buka puasa.
Ternyata beliau di bulan Ramadan itu kesibukannya, saya tanya teman saya yang sekretarisnya, dia di Masjid Nabawi sebelum asar. Kemudian setelah asar ngisi pengajian. Setelah pengajian beliau baca Quran, ditemani ada muridnya mendengarkan. Sampai buka puasa. Habis buka puasa beliau buka, sholat, baca Quran lagi. Sampai Isya. Sampai tarawih baru pulang. Jadi tidak keluar dari masjid. Dari asar itu tiap hari. Lagi saya datang, salaman, gimana kabar Firanda gini, selesai, sudah dia baca Quran. Saya juga mau nanyanya, nggak enak karena beliau sedang apa? Sibuk ya. Jadi kalau kita ketemu teman-teman, baca Qurannya 15 menit, ngobrolnya 1,5 jam. Astagfirullah. Jadi maksud saya kita harus lebih intens kepada umur, hargai umur kita. Dan umur adalah nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, nikmatani maqbunun fihi makatsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak orang makbun, terpedaya, merugi. Makbun artinya merugi. Banyak orang merugi pada dua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Kenapa? Karena banyak orang buang-buang umurnya. Padahal waktu luang tersebut kalau kita produktivitaskan, hasilnya sangat luar biasa. Contoh saja, kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Cuma mungkin waktu 3 menit. Ternyata pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Demikian juga yang kita gunakan untuk tasbih, untuk zikir. Itu semua pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Cuma kita buang-buang umur kita. Jadi hati-hati kalaupun kita lalai, ingat umur kita terbatas. Setiap hari yang lewat, maka berkuranglah kesempatan kita untuk bisa beramal saleh. Antum-antum yang rambutnya sudah putih semua waspada. Ya. Yang mulai timbul uban seperti saya juga waspada. Tapi yang jelas sudah tua itu harus lebih intens. Sudah saatnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau kapan lagi? Mau kejar dunia yang tidak ada penghujungnya. Ya. Tapi ada yang bertanya, saya persilakan. Monggo Mbah, silakan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz, bahwasannya puasa bulan Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari Syawal. Bulan Syawal itu sama dengan Setahun. Ya. Kemudian orang itu melakukan amalan tersebut dan amalan-amalan soleh yang lain dengan asumsi dan harapan bahwa dia waktu-waktu nanti dipanggil Allah itu dia bisa mendapatkan husnul khotimah. Apa yang demikian itu bisa dibenarkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi jazakallah khair. Mbak ini bertanya, mohon dijelaskan tentang puasa Ramadan itu 6 hari seperti puasa setahun. Nah, kalau orang beramal ingin puasa 6 hari setelah Syawal, di bulan Syawal dengan harapan husnul khatimah, apakah boleh atau tidak? Begitu Mbak ya. Yang pertama mengenai puasa Ramadan, kemudian Syawal 6 hari. Di sini karena al-hasanatu bi asyrat amsalihha. Karena pahala amal soleh itu minimal 10 kali. Minimal 10 kali. Enggak ada satu kebaikan dibalas satu oleh Allah, tapi dibalas satu minimal berapa? 10 kali lipat. Nah, kalau kita puasa selama 1 bulan Ramadan, sebenarnya kita dapat pahala seperti puasa 10 bulan. Padahal selama setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Tinggal 2 bulan. 2 bulan ini kan 60 hari. Maka kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal dan di pahala dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti total lah kita puasanya selama 12 bulan. Jadi 6 bulan itulah penyempurna dari bulan Ramadan. Sehingga barang siapa yang puasa 1 bulan plus 6 hari dikali 10 sama dengan 10 bulan plus 60 hari berarti sama dengan 12 bulan, berarti sama dengan setahun. Dari sinilah timbul pendapat di kalangan para ulama, ini pendapat yang mengatakan maksud dari Syawal 6 hari itu yang penting 6 hari, enggak mesti Syawal. Cuma Rasulullah sebutkan Syawal supaya segera dikerjakan. Artinya kalau ada seorang dia punya hutang Ramadan, kemudian dia qadha di bulan Ramadan, ternyata sampai Ramadan selesai dia belum selesai mengqadha, sampai Syawal selesai dia belum selesai mengqadha apa? Ramadan. Apakah ternyata ketika Syawalan bulan Syawal sudah habis dia masih boleh puasa 6 hari? Sebenarnya mengatakan boleh. Karena yang penting 6 harinya. 6 hari kali 10 2 bulan. Ini pendapat sebagian ulama karena mereka memandang hakikat dari puasa Syawal tersebut adalah 6 hari kali 10
10. Tapi yang lebih hati-hati ya kita puasa Syawalnya di bulan apa? Syawal berdasarkan zahir hadis. Jadi benar Mbah, jadi kalau kita puasa Ramadan tambah 6 hari seperti puasa selama setahun. Apalagi kalau kita tambah lagi Senin Kemis ya double lagi pahalanya nanti ya. Jika seorang puasa Syawal dengan berharap husnul khatimah, tidak ada dalil khusus yang mengatakan siapa yang puasa Syawal akan dapat husnul khatimah, enggak ada. Tetapi setiap orang yang beramal soleh ingin husnul khatimah, itu cita-cita kita semuanya. Kenapa kita puasa? Kenapa kita sedekah? Kita ingin apa? Husnul khatimah. Jadi tidak apa-apa kita berniat saya ingin puasa Syawal supaya husnul khatimah, oke saja. Tapi jangan bilang siapa yang puasa Syawal pasti husnul khatimah, enggak. Tapi secara umum amal soleh mengantarkan orang kepada husnul khatimah. Baik. Ada lagi yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan dosen kasih tugas banyak-banyak. Dosennya orang muslim bukan? Alhamdulillah. Terus? Waktunya mepet. Terus? Dikodok dosen. Iya. Jadi beliau curhat selama jadi mahasiswa tugas banyak di bulan Ramadan sehingga amal soleh bulan Ramadan tidak bisa maksimal karena kebanyakan tugas. Ya udah qadarullah enggak apa-apa kan enggak antum kan enggak jadi mahasiswa abadi kan? Ya sudah lewat sudah aja. Dan kali jadi bos. Begitulah namanya kita terkadang terjebak dengan suatu tugas ya sudahlah. Allah Maha mengetahui. Tapi kalau nanti lewat tugas tersebut jangan kita lalai ya. Insyaallah. Siapa lagi bertanya? Silakan. Ya. Jika terjadi perbedaan mulai Ramadan. Malam ganjil berbeda ya. Udah ikut yang antum yakini aja ya. Ikut yang antum apa? Yakin, enggak usah ribut ya. Serahkan sama siapa? Allah ya. Alhamdulillah kaum muslimin sepakat sebenarnya. Ramadan dimulai tanggal 1 Ramadan. Alhamdulillah. Dan mereka juga tidak berselisih lebarannya pada tanggal 1 Syawal. Alhamdulillah. Syukur. Enggak usah mikir itu urusan luar nalar kita. Pokoknya ikut yang mana jalanin ya. Malam ganjil ya kalau supaya kedapat semuanya, ganjil genap semuanya semangat dong. Ya dah. Taib, ada lagi bertanya? Sudah tidak. Nah, terakhir ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kurang keras, saya kurang dengar. Ya, di etikah di masjid banyak saudara kita yang teriak-teriak. Baca Quran keras. Terus antum enggak tegur? Jangan. Jadi ada emang saya enggak tahu ya, tapi memang kita saya bukan bilang orang, saya senang juga baca Quran dengan keras. Kayaknya kita orang Indonesia sukanya begitu. Tapi ketika saya ke Madinah, saya sering baca Quran ditegur sama orang. Saya sering digituin. Oh, ternyata masih volumenya masih keras. Saya kecilin lagi. Saya sering karena kebiasaan saya di Indonesia gitu baca Quran keras. Ditegur. Dia tegur, tapi dia tegurnya tidak biarin aja. Bukan nesu belakang tapi enggak tegur. Mereka tegur. Akhirnya ternyata di sana orang suka baca Quran pelan-pelan. Hampir rata-rata orang baca Quran enggak pakai apa? Suara. Di sini hampir semuanya teriak-teriak. Jadi kita bicara hukum asal Indonesia suka baca Quran dengan apa? Keras. Ya mungkin karena dulu belajarnya susah sehingga harus keras, ke bawah. Bukan karena riak tapi apa? Ke bawah. Nah, perlu kita ingatkan kalau lagi sendiri di rumah enggak ada masalah. Baca Quran keras enggak ada masalah. Ini dilakukan oleh sebagian sahabat. Al-Asy'ariyin disebut dalam hadis dia baca Quran kedengaran dari luar, tapi di rumah sendiri. Nah, kalau di masjid kan banyak orang, jangan sampai kita ganggu orang. Ya, baca Bismillah, semua orang baca pelan-pelan, dia sendiri keras, baru tajwidnya salah-salah. Gimana gitu. Ini pede atau bagaimana maksudnya? Tapi tegur. Kita biasakan budaya nasihat, jangan diem-diem aja. Kita ini punya budaya pekewo, enggak mau negur, tapi nesu di belakang. Jangan, mudahkan nasihat datang.
Ya, akhi, masya Allah suara ente bagus, bagus banget. Tapi dikecilin volumenya. Nasihati. Kenapa ini banyak ini? Ya, masya Allah, nanti mereka terbawa nggak bisa tidur dengar suara antum yang indah. Pokoknya intinya kita jangan biarin, tegur. Dan dengan kalau kita niatnya baik, dengan kata-kata yang indah, tidak suudzon, mungkin dia tidak ngerti, insya Allah dia dengar. Perkataan yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Tapi kalau ini orang riak banget, sudah tajwidnya salah, oh sudah. Gitu. Ente baca diam pelan, orang tidur semua ini gimana, nggak punya ada. Oh dia pasti jengkel, dendam. Akhirnya dia nggak suka sama kita. Mungkin dia pindah masjid, iktikaf pindah tempat lain, kita nggak tahu ya. Oleh karenanya budaya nasihat tetap dijalankan, tapi dengan cara yang baik.